Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Sang Penguasa Jagat Raya, yang telah begitu banyak memberikan kepada kita nikmat ya, kesehatan, kekuatan, sehingga kita masih sama-sama dapat melaksanakan kegiatan BDR pada hari ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabiin, dan insya Allah keselamatan sampai kepada kita yang masih dengan saat ini berjuang mempelajari ilmu agama yang telah beliau wariskan. Oke adik-adik, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan angkat kedua tangan adik-adik. Mari kita sama-sama berdoa. Doa dimulai dengan Quran Surah Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan doa belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula, rabbi zikni ilman, warjukni fahman. Oke, selanjutnya adik-adik, ibu berikan kesempatan untuk membacakan tadarus Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 dan Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai dengan 10, dibaca secara tartil ya selama 5 menit. Dan perhatikan mahraj dan tajwidnya. Selanjutnya silahkan adik-adik saksikan video yang akan ibu tampilkan berikut ini. Kegiatan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah, tidak akan berhenti sebelum target kerja tercapai, dan selalu mengutamakan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang dilakukan ya. Islam sangat mencerminkan bekerja keras ya. Yang pertama tentunya mengerjakan sesuatu agar diperoleh hasil yang maksimal, lakukan dengan penuh kesungguhan. Kemudian yang kedua, tugas yang sudah menjadi tanggung jawabnya hendaknya dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga adalah tidak menunda-nunda tugas, artinya semua tugas selalu diselesaikan tepat waktu bahkan sebelum waktunya. Nah, selanjutnya apa hikmah dari bekerja keras ya? Adapun hikmah dari bekerja keras yang pertama adalah orang yang bekerja keras tentunya akan dapat mengembangkan kemampuan dirinya ya, seperti bakat yang dia miliki, minat pada sesuatu atau potensi yang dimiliki. Kemudian yang kedua, orang yang bekerja keras ini dapat membentuk diri agar memiliki sikap tanggung jawab dan disiplin dalam segala aspek kehidupan ya. Yang ketiga, orang yang bekerja keras tentunya akan mampu mengangkat derajat dan martabat sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang keempat, meningkatkan taraf hidup seorang muslim dalam kehidupannya sebagai masyarakat tentunya. Yang kelima, orang yang bekerja keras tentu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena jelas ya, kerja keras merupakan bagian dari perilaku akhlakul karimah. Nah, bagaimana cara membiasakan perilaku bekerja keras? Tentunya yang pertama, saat bekerja keras dan berusaha, hendaknya diniatkan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Karena sejatinya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah untuk beribadah hanya kepada Allah, sebagaimana telah Allah firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun."
Selanjutnya yang kedua adalah setiap memulai pekerjaan ya harus kita awali dengan menyebut nama Allah, yaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah lakukan semua tugas dengan penuh kesungguhan dan sepenuh hati. Artinya ikhtiar sama iman harus maksimal ya, jangan setengah-setengah. Selanjutnya, akhiri pekerjaan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian serahkan hasil usaha atau ikhtiarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan membahas tentang tanggung jawab ya. Jadi hidup ini selalu terkait dengan dua hal ya, yaitu hak dan kewajiban. Hak sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan kewajiban. Jadi muslim yang baik itu tidak akan menuntut haknya sebelum melaksanakan kewajiban tentunya. Tanggung jawab itu dapat diartikan yang pertama adalah beban kewajiban suatu pekerjaan atau tugas yang harus dipikul sesuai dengan ketentuan. Kemudian yang kedua, tanggung jawab itu dapat diartikan sebagai sikap seseorang dalam bentuk kesediaan dan kemauan untuk menyelesaikan kewajiban yang diterimanya. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah, Islam menggariskan bentuk-bentuk tanggung jawab. Yang pertama adalah tanggung jawab terhadap agama yang meliputi seorang muslim ya jika sudah mengikrarkan dua kalimat syahadat sebagai realisasinya, yaitu yang pertama dia harus meyakini kebenaran Islam. Yang kedua mempelajari Islam ya. Yang ketiga mengamalkan ajaran Islam ya, bukan hanya sekedar berteori ya, tapi mengamalkan ajaran Islam itu sendiri. Karena kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah membenci sesuatu yang engkau katakan tetapi tidak engkau kerjakan. Selanjutnya tugas kita adalah mendakwahkan agama Islam ya. Selanjutnya bentuk tanggung jawab yang kedua adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri yang meliputi 1. Islam melarang keras perbuatan merusak diri sendiri sehingga merugikan fisik, moral, dan mental. Ini tertuang dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 195 dan Quran Surah An-Nisa ayat 29. 2. Islam tidak membenarkan seseorang ya yang lahirianya baik dan terpuji sementara jiwa dan batinnya rusak. Ini tertuang dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Kemudian Islam menganjurkan kebahagiaan diri harus diupayakan terlebih dahulu ya, baru ke pihak lain dengan tidak meninggalkan tanggung jawab kepada diri sendiri sesuai dengan Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Selanjutnya menyeimbangkan antara memenuhi hak diri dan tanggung jawab kepada orang lain. Dan yang terakhir, nyawa adalah amanah. Karenanya Islam melarang keras bunuh diri ataupun menempuh jalan yang tercela. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Fussilat ayat 46, barang siapa mengerjakan kebajikan maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang berbuat jahat maka dosanya menjadi tanggungan dirinya sendiri, dan Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya. Oke adik-adik, selanjutnya kita masuk pada bentuk tanggung jawab yang ketiga, yakni tanggung jawab terhadap keluarga yang meliputi pemenuhan hak pribadi tidak boleh merugikan pihak lain termasuk hak keluarga. Terus setiap anggota keluarga ya mempunyai tujuan yang sama harusnya, yaitu tercapainya keluarga sakinah sebagaimana tertuang dalam Quran surah At-Taha ayat 132. Selanjutnya adalah bentuk tanggung jawab yang keempat ya, yakni tanggung jawab terhadap pekerjaan. Jadi ketika melakukan pekerjaan itu harus dilandasi dengan tanggung jawab ikhlas dan harus disenangi tentunya. Kemudian diusahakan hasil pekerjaan mendekati sempurna. Kemudian dilarang juga bermalas-malasan karena menjadi sumber kemiskinan, dan kemiskinan menjadi salah satu sumber keburukan. Selanjutnya adalah bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat. Jadi setiap muslim memiliki kewajiban mencegah kemungkaran dan kemaksiatan yang akan merusak tata nilai pada kehidupan di masyarakat. Dan setiap muslim wajib beramal ma'ruf nahi mungkar, ya, menyeru berbuat baik sekaligus melarang berbuat yang mungkar. Jadi setiap muslim harus menyadari kedudukannya juga sebagai rahmat bagi semesta alam sebagaimana tertuang dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Tegakkan keadilan
keadilan dan kebenaran di tanah air tercinta sebagai panggilan agama. Yang kedua, mencintai bangsa dan negara serta menaati perintah pemimpin menjadi kewajiban yang harus dilakukan asal ketaatan tersebut masih sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kemudian, ikut serta membela dan mempertahankan kemerdekaan negara. Yang terakhir, berperan serta mengisi dan mensukseskan pembangunan di segala bidang kepada kebahagiaan di akhirat insya Allah. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah, tentunya kejujuran ini akan mengantarkan kita pada pengakuan terhadap realitas bahwa dalam kehidupan ini terdapat banyak keragaman atau pluralitas, ya, dan dampaknya kejujuran melahirkan toleransi. Adik-adik yang dirahmati Allah, jika kita berlaku jujur berarti kita telah menunaikan amanah, ya. Sementara kehidupan ini merupakan amanah yang pasti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Oke adik-adik yang dirahmati Allah, tibalah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.